Seorang pemuda di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi setelah melempar bom molotov ke pos polisi lalu lintas. Tindakan pelaku terungkap setelah aksi anarkistis terekam CCTV. Rekaman CCTV merekam detik-detik pemuda dengan inisial JRF, warga Pasuruan, Jawa Timur melempar bom molotov ke pos polisi lalu lintas pada Senin dini hari. Pelaku tak menyadari jika aksi anarkisnya terekam kamera pengintai. Setelah menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pecahan botol kaca, ponsel, sepatu, helm, dan sepeda motor pelaku. Hasil penyelidikan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya karena tidak dapat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti demonstrasi besar-besaran. Saat beraksi, pelaku bertindak sendirian. Jadi pada Senin dini hari ini, tersangka melakukan pelemparan molotov ke pos Lantas Pandaan sebanyak 2 kali menggunakan molotov yang dibuat sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Pasuruan. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Wabul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur. Saudara, polisi menetapkan 29 tersangka kasus kerusuhan yang berujung pada perusakan, pembakaran, dan penjarahan di gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Dari 29 tersangka, 14 tersangka merupakan pelaku perusakan di DPRD Sulawesi Selatan dan 15 tersangka merupakan pelaku perusakan DPRD Makassar. Sementara itu, dari 29 yang ditangkap, 6 orang merupakan anak di bawah umur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti flash disk berisi foto pada saat kejadian dan juga HP yang digunakan. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lain termasuk aktor intelektual perusakan gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Ada flash disk yang isinya semua rekaman CCTV dan juga kita menganalisa dari semua media sosial yang waktu itu sedang live. Polisian masih melakukan pendalaman apakah ada aktor intelektualnya dan siapa orangnya. Nah, ini masih terus dilakukan penyelidikan. Jadi tidak berhenti di sini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dan nanti kalau memang itu bisa dibuktikan, nanti akan kita sampaikan kembali. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi keluarga para korban demo ricuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Mensos memberikan santunan kepada keluarga korban. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi keluarga korban meninggal maupun korban luka kerusuhan di Makassar. Mensos menyebut kedatangannya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap korban. Selain santunan, korban dan keluarganya juga diberikan perlindungan dan jaminan sosial. Menteri Sosial Republik Indonesia, Presiden memiliki atensi yang luar biasa terhadap para korban, baik yang dari masyarakat maupun dari petugas. Ini menjadi bagian dari perhatian kita bersama. Sebagai tindak lanjut dari perhatian itu, kita memberikan santunan atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Anggota DPR fraksi PAN, Satria Utama atau Uya Kuya bertemu salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Dalam pertemuan itu, Uya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Jangan nangis lagi. Udah. Jangan nangis lagi. Kita maafin ibu, kita maafin. Dan lupa dokumennya mana? Saat Uya Kuya, ini merupakan momen ketika Uya Kuya bertemu dengan salah satu pelaku penjarahan rumah yang ditangkap polisi. Dalam aksi penjarahan, pelaku mengambil AC di rumah Uya Kuya. Dalam video yang dibagikan akun Instagram Amanat Institute, Uya Kuya bilang memaafkan tindakan yang dilakukan pelaku. Uya juga menjelaskan tidak akan melanjutkan proses hukum pada pelaku. Nah, jangan nangis lagi. Udah. Jangan nangis lagi. Kita maafin ibu, kita maafin. Dan dokumennya mana? Polda Metro Jaya menetapkan 43 orang sebagai tersangka dalam kericuhan selama gelombang unjuk rasa di Jakarta pada 25 hingga 31 Agustus. 38 orang telah ditahan.
Dari 43 tersangka, 6 diantaranya masuk dalam klaster penghasutan. 6 tersangka penghasutan ini disebut menyebarkan ajakan anarkistis melalui media sosial. Sementara 37 tersangka masuk dalam klaster anarkis. Mereka diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum hingga penyerangan terhadap polisi. Tersangka itu ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelaku anarkis dan pelaku yang melawan petugas. Jadi dari 43 itu TKP-nya adalah di sekitar gedung DPR MPR RI, kemudian di Istora Senayan,